Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ini kita main di bus ADR ya, di rental di Jepara. Jadi kali ini, kali ini ya mas? Iya, Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Dwi Prasetyo Utomo. Mungkin teman-teman di dunia audio sudah tidak asing lagi POWD. Jadi kali ini edisi berbeda ya. Jadi kali ini kita bermain di ADR audio. Nah, tepatnya ada di Jepara, Jawa Tengah ya mas ya ini ya. Nah, ini ada di Jawa Tengah. Kali ini kita akan membahas mengenai mixer dari Behringer dengan tipe Wings. Nah, ini adalah mixer terbaru dari Behringer Wings. Kali ini kita membuat konten mengenai bagaimana fiturnya, bagaimana alurnya dari si mixer ini. Nah, tentunya akan didampingi oleh teman-teman dari ADR Audio Jepara. Nah, mungkin bisa dikenalkan dulu mas, namanya siapa nanti kita langsung masuk ke mixernya. Nanti untuk konten pertama kita karena ini pasti durasinya cukup panjang, jadi untuk step pertama ini kita akan membahas mengenai routing, karena mixer digital itu routingnya sangat kompleks. Kalau sebuah soundman ataupun sound engineer tidak bisa merouting sebuah mixer, ketika ada kendala wah pasti fatal jadinya. Jadi acara tidak bisa berjalan lancar. Oke, saya kenalkan dulu mengenai kita mengenalkan kru dari ADR Sound Jepara. Oke, dengan Mas siapa ini Mas? Mas Nade. Mas Nade. Oke, dengan Mas Nade. Ini selaku soundman-nya dari ADR Sound. Berikutnya ada Mas Wahidun. Oke, dengan Mas Wahidun juga soundman juga ya Mas ya. Oke, langsung aja. Oh. Ini langsung dengan Oke, kita masuk ke konten pertama. Ini adalah mengenai routing. Apa sih yang disebut dengan routing? Sebelumnya kita kenalkan dikit aja sebelum mengenai mixer ini. Jadi mixer ini dengan mixer yang seri sebelumnya, ini sekarang inputnya bisa lebih banyak. Nah, jadi kalau inputnya di sini bisa dilihat ada 1 sampai dengan 12 input, 13 sampai dengan 24, dilanjut sampai dengan 32 sampai ini bisa lanjut 36. Nah, tetapi di sini mixer ini kalau dulu kalau kita membuat channel stereo itu kan pasti 2 digabung gini ya, misalkan 1, 2-nya ini ngikut gitu ya. Nah, kalau versi Wings saat ini jadi satu channel itu sudah bisa stereo seperti itu. Jadi per channel di input stereo itu otomatis bisa. Nah, untuk itu kita ini kaitannya dengan routing. Nah, untuk ini ada banyak sekali layarnya. Jadi ini untuk layar input. Nah, di sini ada layar input. Di sini ada sampai dengan 36. Nah, ini untuk layar inputnya. Ini bisa mono maupun stereo. Nah, nanti kita atur di dalamnya. Berikutnya ini juga ada menu 37 maaf sampai dengan berlanjut sampai dengan 40. Nah, ini 37 sampai 40 dilanjutkan dengan di sini ada input dari USB. Misalkan kita menggunakan input USB, misalkan dari sini untuk ngeplay ke sini itu bisa mas, atau dari 2 track nanti masuknya bisa dari USB, bisa juga. Nah, ini bisa diinputkan di sini juga. Terserah mau dari input aux. Aux ini ada di belakang. Biasanya kalau putar musik ada aux ini nanti bisa dilanjutkan di sini. Ini kita bisa atur. Berikutnya ini ada out effect. Out effectnya nanti bisa digunakan untuk reverb, bisa digunakan untuk delay. Kita bermain di sini nantinya. Jadi di layar ini. Nah, berikutnya ada bass master atau kita lebih mengenal dengan apa ya? Auxiliary bass gitu ya istilahnya ya Mas ya. Nah, kurang lebih seperti itu mengenai bass. Ini masternya ada di sini. Berikutnya ada user. User ini nanti kan kosong ini. Jadi misalkan kita live mau main di sini untuk channelnya, ini untuk bassnya, ini untuk DCA-nya ditaruh sini, ini bisa. Jadi ini adalah di custom. Kalau di sini kan nggak bisa custom ya. Ini fix. Kalau di Midas ataupun di Behringer seri X32 ataupun F32 itu seri fix. Jadi ya yang ada
channel seperti itu ya seperti itu misalkan layar. Kalau di sini bisa diatur input, di sini bisa diatur outputnya, ini diatur untuk DCA-nya atau subgroupnya, ini bebas, bisa custom. Jadi fader di sini, sampai di sini bisa di custom semuanya. Nah ini keunggulannya dari Behringer Wings ini sangat fleksibel sekali. Nah oke. Ada dua pilihan, user 1 dengan user 2. Jadi kalau kita main channelnya nggak butuh banyak, simpan aja di sini. Nanti kedua disimpan di sini. Jadi kita nggak perlu pindah-pindah layarnya, nggak perlu. Nah, fadernya juga lebih awet nantinya ya. Oke. Di sini juga bisa memilih tombol, misalkan ini ada bass masternya misalkan. Di sini ada tombol 4. Nah, artinya ini apa? Ketika ini bassnya itu masuk ke 5. Nah, ini startnya dari 5. Kalau kita tombol ke arah ke kiri, nah ini jadi 1. Maksudnya 1 sampai dengan 12 ada di sini. Kalau kita geser ke kanan, nah jadinya pindah satu layar ke sini. Jadi ini 5 sampai dengan 16. Ini bisa seperti ini. Jadi kita bisa geser fader. Nah, istilahnya seperti itu. Oke, kita masuk ke user interface kurang lebih seperti itu. Nanti kita ada beberapa pilihan nanti untuk ngeki. Di sini juga bisa. Ini seperti biasa untuk tampilan menunya. Di sini ada home. Ini ada home, jadi dia menampilkan mengenai gate kompresor secara detail, nanti bisa ditampilkan di sini. Efek juga bisa, insert bisa ditampilkan di sini. Berikutnya juga ada efek. Nah, ini pilihan efeknya sangat banyak sekali. Misalkan di sini, nah ini misalkan kita bisa pilih beberapa efek. Misalkan saya baru di sini. Oke, ini ada beberapa efek yang bisa teman-teman lihat di sini ada banyak. Misalkan, nah. Ini ada beberapa efek yang bisa dipilih, ada efek 1 seperti ini. Nah, ini jadi ini efek 1. Berikutnya ada macam-macam sekali efek yang bisa ditaruh di sini. Nah, berikutnya ada meter. Meter misalkan kita biasanya untuk mengontrol inputnya ada apa enggak. Jadi kita memudahkannya ada layar seperti ini supaya input, mix atau aux-nya, bass dari main itu inputnya bisa kita kontrol. Jadi di sini bisa langsung kelihatan ya Mas ya. Berikutnya ada menu routing. Nah, ini kita akan merouting di sini. Oke. Sebagai contoh, routing sebenarnya sangat kompleks di sini. Kaitannya kalau routing itu tidak hanya merouting bagaimana kita menggunakan DL, bagaimana menggabungkan dua mixer. Jadi merouting itu sangat fleksibel di sini. Jadi misalkan gini, kita kali ini menggunakan untuk mikrofon yang ada di sini. Saat ini kita menggunakan dari input sebuah DL. Nah, bagaimana sih supaya DC DL ini bisa masuk ke mixer ini ya? Oke, jadi di sini ada DL. Nah, yang di shoot saat ini adalah DL. DL-nya ini dari Behringer yang ini dari tampilan depannya. Ini DL dari Midas, maksud saya ini Midas serinya DL32. Nah, ini di custom untuk inputnya yang ada di belakang supaya inputnya ini awet, DL-nya awet karena tidak dicolok, dilepas lagi, dicolok, dilepas lagi. Jadi ditambahkan extension seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa merouting? Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada AS yang di belakang yang warna biru. Nah, warna biru di sana itu masuk ke mixer. Nah, masuk ke mixer dengan ASA. Nah, di sana ada ditancapkan menggunakan ASA. Nah, di ASA ini saat ini kita mikrofon menggunakan mikrofon di channel 1. Ini di channel 1 menggunakan DL. Nah, bagaimana sih caranya? Oke. Misalkan ini saya pilih di channel 25. Misalkan ya Mas ya. Atau saya contohkan di sini yang masih kosong di sini. Saya klik di channel nomor 30 atau 29 ini saja. Kita tekan home. Nah, di home jadi routingnya banyak sekali. Yang pertama kita menghubungkan dulu si DL. Nah, oke, caranya gini. Pertama setup, pastikan DL ini kan inputnya hanya 1. Yang A berarti masuk ke sini. Nah, ini harus dipastikan bahwa di sini ada tulisannya. Di sini sangat kecil tulisannya ada 48K. Artinya itu adalah sample rate-nya dia main di 48. Nah, berikutnya ada ini ada clock source atau istilahnya ini mau disambungkan dari siapa? Ini kan ada internal berarti dia yang memegang
clock, sumber clocknya atau yang dari sini. Nah berikutnya yang ada yang dari AES, misalkan inputnya ada dari Midas ini dihubungkan ke sini, maka yang internal clocknya di sana, di sini sebagai AES-nya. Nah kurang lebih seperti itu. Kira-kira untuk menghubungkan ini kesulitan enggak Mas? Sementara enggak ada ya. Jadi nanti pokoknya kalau menggunakan mix di internal, dia sebagai sumber utamanya pakai aja sebagai internal. Kalau dia sebagai misalkan ini internalnya, ini bisa dipakai menggunakan AES ya. Jadi seperti itu. Ini penting karena banyak sekali ngerutik input ternyata ini belum dirubah, jadi nggak bisa. Nah ini yang jadi kendala biasanya seperti itu. Oke, kalau ini sudah dipastikan dan indikatornya ini menjadi A, ini menjadi hijau, berarti input DL ini sudah tersinkron dengan yang ada di sini. Nah, jadi ada statusnya saat ini adalah menggunakan samper 48 dengan clock internal. Di sini ada tulisannya INT dan shortnya A. Sumber A ini sudah warna hijau. Artinya kalau sudah hijau berarti dia sudah terkoneksi. Kalau merah berarti belum. Itu yang kunci dasarnya. Nah berikutnya kita masuk ke routing. Kalau mungkin teman-teman nih ada yang macam-macam misalkan. Contoh routingnya pakai yang ada dua macam routing. Yang pertama teman-teman bisa select di sini, tekan home, atau di sini ada home tampilan seperti ini. Di sini ada pilihan inputnya. Nah input A29 dari mana? Nah misalkan saya klik seperti ini kan muncul kan. Nah itu bisa ngambilnya di sini. Kalau di home ini kan tampilan semuanya, mulai dari inputnya, gainnya, trimnya, filter yang dipakai, EV-nya, terus dikirim ke main atau levelnya seberapa, itu tampilan home seperti ini. Nah berikutnya kalau untuk mengenai input itu bisa diklik di sini. Nah misalkan untuk channel 29 ini diambilkan dari mana? Karena DL tadi koneknya kan AES ya. Koneknya AES, maka kita tekan aja. Misalkan saya menggunakan mix saya ini, saya tekan di 1. Nah, otomatis di sini langsung muncul. Nah, mikrofonnya sudah langsung muncul. Nah, terus contoh lagi. Misalkan ini kalau sudah selesai bisa diklik di sini. Nah, berikutnya ada namanya input alternatif. Input alternatif itu misalkan sebagai contoh saya menggunakan channel nomor yang saya pakai ini yang sedang bunyi. Ini ada alternatif. Alternatif ini misalkan ketika mikrofon ini tidak berbunyi, maka yang diambil cadangan kedua. Misalkan dari saya ambil karena tadi pakai DL, mic kedua pakai AS yang nomor 2 ya Mas ya. Oke. Alternatifnya seperti ini. Kita ketik ini. Misalkan ini ada sumber seperti ini, tiba-tiba si A ini kabelnya putus. Ini bisa menggunakan alternatif. Begitu putus cadangannya nomor 2, tinggal diketik ALT ini. Maka yang bunyi nanti yang bunyi yang ini. Cek, one cek. Nah, akhirnya yang bunyi ini. Jadi ketika ini sebagai alternatifnya. Jadi ketika kita mic trouble di tengah jalan, kita sudah menyiapkan cadangan untuk si vokal, kita nggak perlu mengedit lagi. Langsung dipindah, kita langsung ke alternatifnya ini. Jadi satu channel padahal yang nyala di sini. Nah ini kita tidak memindahkan apapun kan ya Mas ya. Kita tidak memindahkan routing apapun. Kita di sini ketika ada trouble tinggal mencet ALT itu sebagai cadangannya, maka otomatis ini sudah digantikan seperti itu. Saya kembalikan ke main. Nah maka ini yang nyala. Nah jadi seperti itu. Ini untuk cara routingnya. Jadi ini cara routing yang pertama. Berikutnya ada cara routing kedua. Di sini bisa ditekan routing. Nah di sini teman-teman bisa memilih beberapa pilihan, misalkan ASA. Nah, ada ASB seperti ini. Jadi tergantung teman-teman. Misalkan ini lagi saya select di sini ya. Misalkan saya ingin memilih yang nomor 23 misalkan. Saya input dari mana? Misalkan dari 3. Nah, ini tinggal nanti teman-teman bisa memilih sumbernya itu dari mana, nah source-nya dari mana, digunakan siapa. Nah ini nanti bisa diatur di sini. Nah ini bisa dilihat juga. Jadi routingnya ini bisa diatur bisa di home misalkan seperti ini. Nah kita main ini bisa milih langsung gini. Misalkan lagi routing, berarti ini diinputkan dari mana? Misalkan 29, ini diinputkan dari mana? Ini, nah langsung ditombol aja. Nah nanti kan ini nyala jadinya.
Nah, jadi tinggal diklik aja. Jadi kalau di Midas sebelumnya kan fix 8 channel. Nah, ini bisa diatur. Jadi kalau main artis kita sudah routingnya misalkan drum dulu baru alat elektrikal. Ternyata artisnya nggak mau. Masa mau ngelepasi semua? Iya kan? Sudah diatur. Sebenarnya kita nggak ngerubah. Kita nggak perlu ngerubah yang ada di DL, rubah aja yang di sini. Jadi urutannya, oh ini dulu 1 sampai dengan sekian, baru dilanjutkan. Dan misalkan saya seperti ini saya pakai nomor ini, terus ini settingan awalnya misalkan gini, 4 ini yang dipakai ya mas. Ternyata artisnya nggak mau, minta yang satu ini ya, awalnya dari satu ini, ya udah tinggal ini dipencet, tinggal digini kan, ya udah jadi. Nah, jadi ataupun sumbernya mau dari yang ini, mau sumber dari mana itu bisa. Jadi nggak harus pakem kayak yang ini dulu ya. Nah ini kan ya walaupun bisa sebenarnya tinggal milih satu-satu, tapi ya lumayan satu sana ganti. Kalau ini bisa langsung fleksibel. Nah itu tadi mengenai routing, karena nyawanya sebuah mixer digital itu syaratnya ya dari routing. Percuma bisa mixing tapi nggak bisa routing. Intinya ketika infonya trouble, ya wes wassalam, jadinya nggak ada input sama sekali ya. Mau di mixing apa kan nggak ada. Nah seperti itu. Sebagai contoh ini tadi kita menggunakan file multitrack yang ada di laptop. Oke, ini saya play. Nah, di sini ada laptop sudah diisikan dengan musik. Nah, di sini juga cara routingnya juga begitu, juga mudah. Misalkan saya ingin merouting si channel 1. Nah, ini dari sebuah USB. Nah, ini juga sama kedua. Jadi langsung misalkan saya ingin ngambil input dari lokal. Ya, lokal itu berarti yang ada di belakangnya si Wings. Nah, ini di mixer Wings ini. Kalau di sini ada aux in, baru yang Akai atau TRS ya. Nah, seperti itu. Nah, dilanjutkan aux in yang ada di belakang. Ini mengenai inputnya. Terus ada ASABU in. Jadi ASABU itu istilahnya gini ya. Jadi dia sinyal digital. Dia berupa menggunakan kabel 110 ohm yang dikeluarkan dari sebuah mixer yang menggunakan fitur AS, itu akan dimasukkan ke dalam si DLMS. Nah, DLMS-nya juga yang harus sudah support untuk AS, karena harus support ASABU. Jadi satu kabel ASABU itu bisa menyalurkan 2 input sekaligus. Jadi nggak perlu. Jadi misalkan mixer Wings ini sudah ada AS-nya, maka ke manajemen yang sudah ada ASABU-nya, maka cukup satu kabel saja sudah bisa menginputi L dengan R. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Ini ada in. Nah, berikutnya kita lanjut ASABU in sudah. Kita lanjut ada ASA. Nah, berarti kita ngambil inputnya itu dari sini. Nah, misalkan ini kita pilih, misalkan inputnya mau dari ASA, tinggal kita klik nih. Nah, ini kan inputnya sudah masuk dari ASA. Nah, ASB, ASC, dan berikutnya AS50A seperti itu. Nah, berikutnya sama ASB dengan C sama USB audio, berarti kita mengambil dari sebuah laptop. Nah, inputnya dari laptop. Berikutnya ada, kita lanjut dari Wave Live Play, berarti dari cup yang kita simpan yang ada di belakang. Nah, itu sumbernya dari sini. Nanti routingnya. Nah, misalkan ini mau ngambil dari si cupnya lah, nah tinggal ditombol gini. Nah, kan bisa ya mas ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini mengenai routing inputnya. Juga ada routing output. Nah, kalau di sini hijau arah kiri, ini input. Kalau ke kanan, ini adalah arah output. Nah, outputnya gini. Jadi ada pilihan local out, berarti yang ada di 8 out yang ada di belakang itu yang menggunakan local out. Berikutnya ada aux out. Kalau yang tadi ada aux in, ada aux out. Biasanya kalau mungkin teman-teman multimedia, teman-teman dari video shooting ingin mengambil hasil rekod, itu bisa menggunakan aux out ini. Jadi aux out ini nanti mas bisa klik di sini, misalkan ini mau dikasih metrik atau masih dipakai untuk LR, misalkan dari main L di sini kasih aja main R. Nah, jadi kan ini untuk main LR bisa lewat matic, nanti terserah teman-teman routingnya. Jadi routingnya kan mudah ya. Ini mau dikasih sumbernya dari mana? Misalkan nomor 5 ini. Nah, mau tak kasih sumber dari bus bisa, main bisa, matic bisa. Jadi tinggal dipilih aja. Pastikan ini hijau, kalau merah tidak bisa. Ini harus dirubah ke hijau dulu untuk melihat
ini dipastikan tidak dikunci. Kalau ini diginikan ya nggak bisa. Kalau hijau ini baru bisa. Nah, ini contohnya seperti itu. Ini penggunaannya. Nah, oke, dari situ mengenai routing, input dan output. Berikutnya kita mempelajari fungsi dari sebuah home. Oke, supaya videonya nggak panjang, kita akhiri untuk routing. Jadi kurang lebih routingnya seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan atau informasi yang kurang jelas, mungkin ada Mas, silakan. Kalau ada pertanyaan monggo, Mas Ade, Mas Wakid. Caranya membuat audio shooting buat karaoke. Oke, karaoke. Ada lagi? Ya itu aja. Oke, itu aja. Nah, sebenarnya ada beberapa macam karena si Midas ini, jadi si mixer wings ini itu nanti kaitannya lebih masuk ke sebuah mixing. Jadi kaitannya kalau menggunakan seperti bagaimana supaya kita ingin hasilnya outnya. Kalau kita kan kalau di FOH pasti yang kita setting, kita mixing itu adalah si hasilnya baik main L, main R itu hasilnya maksimal, pasti gitu ya. Tetapi ada tuntutan lagi, tuntutannya adalah bagaimana ketika dia menginginkan karaoke, betul ya? Nah, Wings ini sudah disediakan 4 output dan ini stereo. Nah, jadi misalkan saya memixing saat ini memixing ini ya, ini di mixing di sini. Artinya ketika ini saya nyalakan send on fader ini dalam kondisi ini berarti ini nyala. Nah, nanti kita naikkan nyala. Beda yang di sini. Ini kan kondisinya mute. Artinya apa? Tidak dimasukkan. Nah, jadi teman-teman mudah. Misalkan ini ada musik 1 sampai sebagai contoh di sini. Misalkan saya ingin memasukkan di sini kan nyala semua berarti. Misalkan vokal di sini, ini saya matikan. Ini jangan LR deh. Saya taruh di sini sama di sini aja ya. Oke, di sini untuk karena ini kan pasti yang pertama untuk FOH ya. Kita taruh di sini. Misalkan di sini musiknya ada misalkan 12, ya udah saya nyalakan 12. Oke, ini berarti musik aja. Yang di sini saya setting misalkan untuk musik dan vokal. Ya udah, tinggal kita naikkan, selesai, beres. Nah, gini. Pertanyaannya gini, intinya untuk ngirim per channel ke DCA atau ke groove atau ke bus. Oke. Kayak gitu masalah seperti itu terus sambil jalan itu biasa maksudnya itu tetap yang pokok-pokok yang utama yang bisa yang saat ini dipakai gitu kan jadi kirim per channel apa ke metrik DCA apa ke main RL gitu. Oke, ternyata kalau bahas tanggung. Oke. Oke, matur suwun Pak Bos. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi atau masih bingung? Nah, asalkan send on fader-nya ini nyala. Oke. Kalau belum nyala ya pasti bingung, teman-teman. Kalau sudah nyala gini, artinya apa? Berarti ini diinputkan ke sini. Kalau yang ini semua diinputkan ke sini. Ya udah tinggal dinaikkan. Ya pasti nanti ada inputnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi enaknya pakai Wings itu enak. Misalkan live streaming, ya tinggal kita masukkan di sini. Bisa ngatur sendiri. Ternyata live streamingnya kebesaran bus, tinggal turunkan dikit aja. Oh, kan mantap. Kita nggak nyeting 2 kali sebenarnya. Kita kan ini sama. Jadi misalnya LR seperti ini, desain LR kan fadernya sama. Tinggal kita nyalakan on off-nya aja kan. Betul ya Mas Jangan. Ternyata bassnya terlalu kencang, turunkan dikit lah. Misalkan selesai sudah. Nah, enaknya si Wings itu. Jadi antara FOH dengan live streaming misalkan ada yang tidak cocok, ada yang ingin diedit dikit lah misalkan, itu bisa diatur di sini. Enaknya gitu sih pakai Wings. Jadi kalau pakai FOH plus live streaming, wah mantap banget ini sudah. Oke, itu mengenai routing dan caranya. Mungkin ada pertanyaan lagi untuk mengenai routing dulu. Routing sudah jelas? Sudah jelas ya, berarti nanti mau pakai DL, mau pakai ini juga bisa. Nah, mungkin saya tambahin sedikit aja. Bagaimana kalau ini bisa ngirim ke sini? Pasti ada yang bertanya gitu. Nah, bagaimana caranya supaya ini kan connect antara ASB, B ini kan lompatnya ke sini ya. Nah, berarti caranya gini, routing
pilih output ASB. Nah, artinya apa? Ketika routing, di sini ada tulisannya output group. Artinya apa? ASB ini mau dikeluarkan kemana? Dan isinya apa? Nah, kan di sini ada tulisannya output group. Berarti ketika kita akan routing, kita milihnya ASB karena ASB dikirim ke Midas M32, maka kita bisa milih di sini. Saya klik di sini. Nah, ini nggak bisa diedit kan? Nah, tapi kalau dikirimkan hijau baru bisa. Jadi sumbernya ini mau dari taruh mana? Nah, bisa menggunakan tombol plus ini. Artinya ketika kita memilih ini, kita pilih 1, kedua ini juga, 3, 4. Nah, ini bisa diatur dari sini. Nah, jadi enaknya si Wings kita fleksibel tinggal 60 atau urutannya mau 87 6 5 4 3 2 1 itu juga bisa. Masa minta di sini diisi ini dulu bisa. Jadi gitu. Oke, ini mengenai routingnya. Outchain nanti juga gitu. Tinggal diklik di sini, tinggal di tombol aja. Inputnya dari mana? Boleh nggak dari output lain? Boleh. Mau dari lokal. Misalkan dari lokal ini dari sini bisa. Nah, makanya aku pengen supaya si monitor mendengar suaraku tanpa menggunakan HT. Nah, pengen kayak gitu nggak Mas? Masukkanlah si SC, misalkan SB gini ya, SB. Nah, minggu ini biar didengar oleh si wedgesnya si monitor. Mic tak taruhkan di kita routing output B, misalkan saya taruh nomor 24 ini ya. Output 24 saya ambil sumbernya dari internal local in 1. Ini saya hijau dulu. Tek. Berarti lokal. Jadi mic ini nanti pasti di nomor 24-nya dia nyala. Nah, jadi tak perlu ngomong, "Woi, si monitor, woi, HP udah gak direken." Nah, itu nanti tinggal 24 dinyalakan di wedgesnya si monitor. Nah, oke. Jadi ketika ada apa-apa tinggal ngomong ke ngomong pakai mikrofon. Nah, udah sana sudah bisa menyampaikan informasi dah. Jadi lebih enak menggunakan Wings ini. Jadi routingnya karena sangat fleksibel sekali. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi, Mas? Gak ada ya? Nah, gak ada. Oke. Itu tadi mengenai routing input dan output. Untuk berikutnya kita akan membahas mengenai home melalui gate, kompresor dan EHI-nya di sini apa saja, dan mengirim antara channel ke DCA, ke grup, ke matrix itu bagaimana di versi Wings. Oke. Untuk itu jangan lupa nanti subscribe dulu channelnya ADR Audio Jepara Official ya. Jadi jangan lupa di like, subscribe dulu. Oke. Jangan lupa subscribe channel saya juga di Prasetyo Utomo. Oke. Untuk itu terima kasih Mas. Kita nanti lanjut di sesi berikutnya ya. Oke. Kita akhiri dulu di sesi yang pertama mengenai input routing dan output. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa.